Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Li muallif hadzal kitab Al-Imam Muhyiddin Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i wali jami'i masyaikhina ila muntaha sanadihim wali walidina wali jami'il muslimin wal muslimat khususan li ikhwanina fi Palestin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Kesempatan sore hari ini kita dimampukan oleh Allah dan mudah-mudahan diistiqomahkan ya, dalam majelis ilmu, meskipun sebentar yang penting istiqomah ya, meskipun sedikit yang penting istiqomah. Jadi khatam kitab ini mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan ke kitab yang lain, misalkan kitab Taqriratus Sadidah kah, atau kitab Ahkamus Shalah kah, atau tafsir Jalalain. Nanti kita lihat. Kita memasuki hadis yang ke-26 di kitab kita, dijuduli dengan Al-Islahu wal Adlu bainan nas, mendamaikan dan bersikap adil di antara manusia. Kalau di syarah, yakni kitab Jawahir Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, itu dijuduli Kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata. Siapa Abu Hurairah? Masyhur, sudah kita bahas. Nama asli beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kalam manusia paling mulia, kalam manusia yang kita nantikan syafaatnya, maka wajib kita memberikan perhatian ya, padanya. Apa kata Nabi kita? Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap sulama itu memang mendomahkan sin dan memfathahkan mim. Dalam syarah makna sulama adalah persendian, pertemuan dua tulang, itu disebut persendian. Dan nanti dikatakan jumlah sendi manusia itu ada 360. Kalau kada percaya, hitungi seorang. Antum hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hitungi berataan, itu tangan, batis, gulu, siku, lintuhut. Di pertemuan dua tulang disebut persendian. Kata para ulama, jumlahnya 360. Bila pian kada percaya, hitungi seorang. Minan nas, dari manusia, alaihi, atasnya, maksudnya atas setiap sendi, shadaqatun, itu ada sedekahnya. Kenapa maka ada sedekahnya? Karena dengan persendian itu kita bisa bergerak sesuai kehendak. Nah, ada sendi, akhirnya bisa nyala. Kau mengikuti mikrofon. Gulu ada sendi, noleh kanan, noleh kiri. Lintuhut ada sendi, lalu bisa bersila. Sini ada sendi, lalu bisa ruku, bisa sujud, macam-macam. Bayangkan kalau kemudian Allah
Allah kada hadirkan sendi, tulang tuh satu aja mulai atas ke bawah, kada kawa ruku, kada kawa sujud, kada kawa mengikuti mikrofon, kayak ular tetaguk linggis. Walah bayangkan, tadi Habibie menangkap ular, ganal ularnya, saya ini bisa ada di kolam banin. Rupanya sembunyi di situ. Bayangkan ular tetaguk linggis mulai awal sampai ke belakang, nah, lurus, kada bergerak. Nah manusia tidak punya sendi, kita bang, kada kawa sila, kada kawa macam-macam. Nah adanya sendi itu berarti nikmat dari Allah. Karena ada nikmat dari Allah di sana, lalu ada sedekahnya. Meskipun nanti karena ada persendian itu asam urat itu kristal gitulah, ini menumpuknya di persendian-persendian itu. Makanya biasanya ngilu di persendian tuh karena ada asam urat, biasanya bengkak di persendian tuh. Lihati orang-orang tuh ada. Biasanya di sendi-sendinya ini bengkak. Ya lah, batis gitu juga. Nah itu. Jadi kita karena asam urat di persendian sudah tuha misalkan 40, 50, 60 mengeluh, padahal 40 tahun atau 60 tahun menikmati atas adanya persendian tersebut. Nah itu bang, manusia lebih ingat dengan rasa sakit tapi banyak lupa tentang nikmat. Nah, jadi artinya mungkin sudah tuha ada ini segala macam bengkak di persendian, ayo dinikmati, lebih lawas menikmatinya daripada merasakan sakitnya. Ya kalau ingat akan tuh. Nah ada sedekahnya. Ujar para ulama nanti sedekahnya 2 rakaat di waktu duha itu cukup untuk sedekah 360 persendian tadi. 2 rakaat. Maka jangan kada tegawi 2 rakaat duha, paling sedikit 2 rakaat. Ada daris kami halqah lawan Abuya Sidin penjaga makam Sultan Suryansah, Bapak Ustadz Mahfuz ngaranya. Antum mungkin pernah taruh ke Sultan Suryansah, berdapatan Sidin, rambut Sidin putih. Nah, itu Sidin bekesah bahari waktu anom sampai wahini sholat duha kada satu tinggal. Maka dalam satu perjalanan kami penuh mobil tuh, buhan tokoh-tokoh para ulama, perjalanan jauh. Sidin kada rasa sakit lintuhut, nang lain sakitan lintuhut. Mah ditakoni kenapa pian maka ada sakit lintuhut. Nah, ternyata rahasianya bahari waktu anom kada tertinggal sholat duha. Nah, di antara fadilah sholat duha itu tadi karena dia sedekah persendian, akhirnya sendinya nyaman sampai ke duha. Itu makanya rahasianya Qadi Abu Suja itu yang kitabnya antum baca itu Matan Ghayah wa Takrib, Sidin sampai 160 tahun waktu tuha sampai meninggal mata kada berkacamata, telinga jelas mendengar, gigi utuh kada jadi galuh, kada hilang sebiji gigi pun. Takoni kenapa, maka pian gitu bahari waktu anum aku menjaga syariat Allah, di waktu tuha aku dijaga Allah. Itu karamah Sidin. Naam. Wa kulla yaumin tadla'u fihi syamsu. Nah, tadi itu dan setiap hari terbit padanya matahari. Itu sedekahnya tadi itu, yakni salat duha. Ta'dilu bainatsnaini shadaqatun. Ta'dil, makna dari ta'dil di sini adalah bersikap adil, yakni melakukan islah, mendamaikan antara 2 orang yang bersengketa, itu juga sedekah. Jadi kalau ada orang berkelahi jangan mengambil posisi mengompor-ngompori. Udah dasar si anu itu dasar kayak itu, aku gini kayak itu akannya juga. Antum masih kayak itu, aku haratan alahan pada itu. Oh, panas orang, itu ngarannya kompor. Nah, posisi kita kalau ada orang berkelahi, jadilah pendamai, jadi juru damai. Kalau kita menggawi itu maka itu juga sedekah. Wa tu'inur rahula fi dabbatihi.
fatahmiluhu 'alaiha wa tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Wa tu'inu, engkau menolong ya rajul wa tu'inur rajula, engkau menolong lelaki ya orang untuk naik ke tunggangannya, fatahmiluhu, lalu engkau menaikkannya, 'alaiha, ke atas tunggangan itu, au tarfa'u lahu 'alaiha, atau engkau menaikkan baginya, mata'ahu, barang-barang bawaannya, perhiasannya, shadaqatun, itu juga adalah sedekah. Apalagi bahari kan naik unta tinggi, mongkada dibantu ngalih orang. Wal kalimatut thayyibah shadaqatun, kata-kata yang baik itu juga sedekah. Dapat nikmat alhamdulillah, dipujinya Allah. Berbuat salah astaghfirullah, membesarkan Allah, Allahu akbar, memperbanyak tahlil la ilaha illallah. Nah, seberataan itu adalah kalimatut thayyibah, itu juga sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun, setiap khutwah, sama aja kah ini? Sama aja lah. Setiap langkah ya, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah ke masjid, itu juga sedekah. Nabi kita menyatakan langkah pertama itu pengampunan dosa, langkah kedua ditinggikan derajatnya. Jadi makin jauh orang itu dari masjid dan dia istiqomah bolak-balik ke masjid, makin banyak dosa diampuni, makin tinggi derajatnya. Maka dulu di zaman Nabi ada orang jauh pada Masjid Nabawi, minta izin ke Rasulullah supaya pindah rumah marke Masjid Nabawi. Ujar Nabi, jangan, tetap jadi situ, harus pindah. Ada kisah sahabat ngarannya Sya'ban. Sya'ban ini rumahnya jauh pada Masjid Nabawi. Biasa sidin itu berjamaah di Masjid Nabawi. Sampai satu ketika subuh Sya'ban ini gaib, kada hadir. Nah, Nabi kita itu orangnya di hati akan berataan sahabat-sahabatnya. Sidin hafal ngaran sahabat sidin satu-satu. Maka sahabat Nabi itu jumlahnya 10 ribuan. Berapa sahabat Nabi? 10 ribuan. Hafal sidin. Satu ketika Sya'ban itu gaib, kada salat subuh. Batakon Nabi kita lawan sahabat yang lain, mana Sya'ban? Kada terlihat wahai Rasulullah. Buhan pian ada kanang tahu rumahnya di mana? Ulun tahu ya Rasulullah. Nah, antarakan ulun ke sana. Anjurakan ulun ke sana aja Nabi. Dari habis subuh berjalan Nabi kita sampai waktu duha. Jadi diperkirakan sekitar 3 km lah kira-kira rumah Sya'ban ini lawan Masjid Nabawi. Dikatok lawangnya, sekalinya nang membuka bininya Sya'ban. Dibuka, lalu berkisah si istri bahwa suaminya Sya'ban itu telah meninggal. Nah, makanya kada sembahyang subuh hari itu karena ternyata dia meninggal. Meninggalnya hanyar malam tadi. Lalu bininya bertakon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku saat meninggal, menjelang meninggal, inya tuh bekuciak, aneh, kada biasa bekuciak. Bekuciaknya itu kada biasa tadi bang. Ujarnya, andai yang hanyar, andai lebih banyak, andai lebih jauh. Tiganya bekuciak, andai yang hanyar, andai lebih banyak. Yang ketiga, andai lebih jauh. Apa ini wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, andai yang bagus. Laki pian tuh bahari waktu musim dingin di Madinah. Madinah itu pian bila panas-panas benar, dingin-dingin benar. Desember semalam umrah itu dingin benar. Jadi sampai AC itu kita kada wani menyalai karena saking dinginnya itu.
karena dingin Sya'ban ini berangkat salat subuh ke Masjid Nabawi pakai 2 lapis baju, satu baju lapis dalam, satu jaket, mantel. Sekalinya di pinggir jalan ada orang guring kedinginan, lalu oleh Sya'ban dipajolakan bajunya yang terburuk pada nang lain, lalu dijelong ke laki-laki yang kedinginan tadi. Ketika sakaratul maut, Sya'ban ini melihat besarnya pahala memberikan baju kepada orang yang kedinginan. Lalu ia menyatakan, kalau nang baju buruk aja saya itu pahalanya, apalagi nang hanyar. Andai yang hanyar, tentu pahalanya lebih banyak. Lalu yang kedua, ya Rasulullah, kenapa inya berkuciak andai lebih banyak? Suatu ketika Sya'ban ini makan di rumahnya dengan segelas susu dan sepotong roti. Ada datang peminta-minta, minta makan, minta minum. Akhirnya diparosidin, susu tadi dibagi 2, roti tadi dibagi 2, dijolong ke peminta-minta tadi. Saat sidin sakaratul maut melihat besarnya pahala memberi makan orang kelaparan, memberi minum orang kehausan. Lalu jar sidin, andai menjolonginya itu lebih banyak. Nah, itu maksudnya, tentu pahalanya lebih besar. Dan yang ketiga, andai lebih jauh itu laki pian ketika sakaratul maut, ujar Rasulullah melihat fadilah atau besarnya pahala sidin berjalan dari rumah ke Masjid Nabawi, bulik dari Masjid Nabawi ke rumah. Pahalanya besar, 3 kiloan tadi dah. Nah, lalu jar Sya'ban ketika sakaratul maut, andai jarak rumahku dari masjid lebih jauh, tentu pahalanya lebih besar. Nah, itu maksud tadi dah, bahwa kalau kita rumah jauh pada masjid, setiap langkahnya adalah pengampunan dosa dan setiap langkahnya adalah peninggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pian panas-panas lah siang betutup mulai asrama ke sini. Itu makin jauh makin besar pahalanya. Ya kalau karena kita jauhi lagi asramanya. Ada kawan di pondok pesantren Al-Qori datang ke sini. Buhan santrinya dikisahkan kan tapi senang main bola. Di sini ada sedikit kosong aja main bola. Ya lalu tapi puasa ya main bola juga. Oh, mantap. Kenapa lah jar? Oh sekalinya karena di sana tuh pondok pesantrennya lahannya luas. Jadi masjid di sana, asrama di sana, kelas di sana, sing jauhan. Akhirnya mungkin ini sudah uyuh datang ke masjid, datang ke kelas. Akhirnya ada lagi keinginan untuk main bola. Pahamlah artinya? Artinya wadah kita ini masih parak. Buktinya antum masih semangat main bola. Lah. Nah, amunnya kita jauh pada masjid pacangan kada tegawi berjamaah ke masjid ya paraki masjid. Tapi amunnya jauh tetap bisa menggawi berjamaah itu lebih utama. Nah, tadi itulah. Kemudian di kitab ini disebut wa tumitul adza anit tariq shadaqaton. Nah, membuang duri, pepaci, paku, pecahan beling dan sebagainya dari jalan itu juga sedekah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di jalan melihat apakah paku kah segala macam ambil buang. Kami pernah dulu sepedaan pagi, sekalinya pas naik jembatan di terminal Handil Bakti itu melihat paku di jembatan, kami kumpulkan. Sekalinya banyak saya ini dapat paku. Entah apa kisahnya itu orang tabu hambur kah atau apakah, intinya di jalan raya kami dapat paku saya. Nah, itu. Saya ini tuh ada berapa tuh, bisa 50-an ada tak? 50 ban terselamatkan. Nah ya kalau 50 ban. Nah. Dan dalam hadis lain disebutkan membuang duri di jalan itu syu'batun min syu'abil iman. Satu dahan, satu cabang daripada cabang-cabang iman. Jadi al-imanu a'lahu kalimatul la ilaha illallah. Iman itu cabang tertingginya adalah kalimat la ilaha illallah.
maka inya hendak boleh ke dunia. Ya, farji'na na'man salihan, kembalikan kami ya Allah ke bumi, kami akan beramal soleh. Ujar para ulama, apa amal soleh yang digawi orang kafir? Kalau seandainya inya dibalikan ke bumi, dia akan mengucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu miftahul jannah, kuncinya surga. La ilaha illallah itu adalah pembuka diterimanya amal-amal yang lain. Orang kafir itu hendak beramal soleh apapun, amal kebajikan apapun, tapi kalau inya ingkar lawan Allah, ingkar lawan Rasulullah, ingkar lawan Al-Quran, tertolak berataan. Fahabitat a'maluhum. Jadi kunci diterimanya amal adalah iman, yaitu la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang daripada cabang-cabang iman itulah imatatul adza anit thariq, membuang duri dari jalan. Nah, syarahnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Sulama a'dha'ul insan, itu adalah anggota tubuh manusia. Ya, tulang tadi itu, persendian. Wa dzukira annaha 300 wa sittuna udwan ala kulli udwin minha shadaqatun kulla yaumin. Disebutkan bahwasanya jumlah sulama itu adalah 300, itu 300, wasitun 60, udwan ya, 60 anggota. Ala kulli udwin minha shadaqatun, dan setiap sendi tadi itu ada sedekahnya, kullu yaumin, setiap hari. Ya, jadi sholat duha tadi 2 rakaat jangan tertinggal. Wa kullu amalin birrin min tasbihin au tahlilin au takbirin. Nah, setiap amal kebaikan ini termasuk dalam kalimat thayyibah tadi. Tasbihkah, subhanallah, tahlilkah, la ilaha illallah, takbirkah, Allahu akbar. Nah, atau ucapan-ucapan yang baik yang lain yang keluar dari mulut kita. Jadi mulut ini kan mewakili hati dan pikiran. Bila hati pikiran kita itu sampah, yang keluar sampah. Hati pikiran kita itu yang berfaedah, yang thayyibah, maka yang keluar pun yang thayyibah. Kalau sampah yang keluar ya sumpah serapah, sampah segala macam. Nang kada baik-baik tuh keluaran. Maka ada renungan. Manusia ini kan berisi banyak lubang, dan setiap lubang itu mengeluarkan kotoran. Hatta pori-pori di tubuh kita itu pun mengeluarkan kotoran. Hasil reaksi tubuh, panas, lalu tubuh menyesuaikan untuk supaya normal suhunya. Apa yang dikeluarkan? Keringat. Dan keringat itu termasuk ekresi, ya, sesuatu dari tubuh yang tidak bisa lagi dimanfaatkan. Kalau liur termasuk sekresi, masih bisa dimanfaatkan. Jadi setiap lubang keluar kotoran. Bangun guring, dari lubang mata kita keluar kotoran, dari hidung kita keluar kotoran, dari telinga kita keluar kotoran. Ada satu lubang dari tubuh kita yang kalau kita atur dengan baik, yang keluar bukan hanya kotoran, yaitu mulut kita. Kalau telinga kita yang keluar pasti kotoran, mata yang keluar kotoran. Ya kan? Kalau yang masuk ke telinga itu lain keluar maknanya masuk. Nah, tapi di mulut kita, dari mulut kita itu bisa keluar yang baik selain kotoran. Yaitu apa? Ucapan yang baik, kalimatut thayyibah. Nah, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ucapan siapakah yang lebih baik, ahsan, daripada orang yang menyeru kepada Allah. Wa amilas salihat, dia beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata saya termasuk orang yang berserah diri. Kalau kemudian dari mulut kita ini yang keluar kotoran, maka berarti sempurna sudah seluruh lubang dari tubuh kita yang keluar hanya kotoran. Jadi satu-satunya ini tempat lubang yang kalau kita kelola dengan baik, dia bisa keluar kebaikan, ucapan yang baik, kalimat thayyibah. Kalau yang satu-satunya ini pun kita tidak jaga, kita tidak kelola, yang keluar juga kotoran, ucapan-ucapan sampah, ucapan-ucapan kotor, berarti
seluruh tubuh kita ini yang keluar hanya kotoran. Paham tom? Nah, mari kita sama-sama menjaga lisan kita supaya yang keluar hanya yang baik-baik. Au khutwatin, atau langkah, yakhtuha ila sholati, yang dilangkahkan ia menuju tempat sholat. Shadaqatun, itu juga sedekah. Faman adda rakaataini fi awwali yaumihi, siapa yang melaksanakan 2 rakaat di awal harinya, faqad adda zakata badanihi, maka sungguh dia telah menunaikan zakat atas badannya. Fayahfadzu baqiyatahu, maka hendaklah dia menjaga sisanya. 2 rakaat subuh tadi duha itu termasuk zakatu badan, zakat sulama, zakat persendian. Waja'a fil hadis, dan telah terdapat di dalam hadis, anna rakaatain fid duha taqumu maqama dzalik, bahwasanya 2 rakaat di waktu duha itu mencukupi untuk zakat badan tadi. Wa fil hadis yaqulullahu ta'ala, dan dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Ahmad, Ad-Darimi, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, sholli li arba'a raka'atin fi awwalin nahar, salatlah engkau untukku semata karena Allah. Nah, yang utama itu semata karena Allah. Dengan duha lalu sugih, dengan duha lalu mudah urusan. Nah, itu nomor 2, nomor 3. Yang pertama li, karena 4 rakaat fi awalin nahar, di awal hari, akufuka akhirahu, maka aku akan mencukupkan bagimu ya akhirnya, maksudnya akhir hari. Jadi 4 rakaat kita gawi di awal hari waktu sholat duha, maka Allah yang menjamin, Allah yang mencukupkan sepanjang hari sisanya. Mudah-mudahan kita bisa bersedekah ya dengan amal kebaikan sesuai dengan judul dari syarah kitab ini, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Apapun yang kita bisa sedekahkan, baik dengan kalimatut thayyibah ya, dengan menolong kawan, amar ma'ruf nahi mungkar ya, langkah kaki kita dari asrama ke masjid ya, tilawah Al-Quran, tahfizul Quran, itu berataan adalah sedekah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh sedekah kita. Ya, ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza akhiruhu wa sallallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.